Cak, ketemu dengan Iwan Banaran, Kang Mas. IWB akan grebek boot Suzuki. Nah, apa aja yang ada di dalam? Apakah ada New Satria terbaru? Kita bedah setelah ini, Cak. Teman-teman, akhirnya setelah kita mencari dan mencari di ajang Pekan Raya Jakarta, IWB menemukan boot Suzuki, teman-teman semuanya. Lihat nih, Cak, di belakang IWB. Jadi memang beberapa kali ada komen-komen dari sampean yang menanyakan gini, Cak IWB kok Cak IWB nggak pernah bahas Suzuki sih? Ada nggak sih di Pekan Raya Jakarta? Dan apakah Suzuki masih eksis? Soalnya benar-benar adem ayem, Kang Mas. Nah, ternyata Cak, kita langsung di lokasi dan kita menemukan ada beberapa produk yang juga dipajang oleh Suzuki. Walaupun nyuwun sewu, Cak, kalau kita lihat dari situasinya ini ya memang nggak gede-gede amat, Cak. Cenderungnya sih malah kecil ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan bongkar dalamnya seperti apa. Karena IWB juga penasaran, apakah ada New Satria yang terbaru. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan mengintip di sebelah kiri dulu. Jadi biar sampean tahu apa aja yang ada atau display oleh Suzuki di lokasi. Nah, yang paling jelas adalah di sini ada Suzuki V-Strom ya, 250. Ini adalah motor yang nggak baru lah, Cak ya. Jadi sudah dirilis oleh Suzuki, sudah hampir mungkin 2 tahunan ya kira-kira ya. Dan ternyata di sini dipajang oleh Suzuki ada, Cak, bagaimana sosok desain dari V-Strom ini memang enak dilihatnya. Akan tetapi memang kita harus akui, Cak, challenge atau tantangan Suzuki cukup besar untuk memasarkan motor ini, mengingat ternyata harganya naik, Cak. Dari sebelumnya 55 juta, justru yang terbaru kita mendapat informasi dari teman-teman Suzuki di sini harganya menjadi 60 jutaan. Dengan engine yang diusung adalah 1 silinder, tentu ini adalah challenge yang paling besar bagi Suzuki. Ya, kita nggak bisa memungkiri, Kang Mas, ya, dengan status V-Strom ini impor dari India, pasti akan sangat sulit bagi Suzuki untuk menekan harganya. Dan memang kita harus akui juga, sekarang, Cak, kondisinya adalah Suzuki rata-rata impor dari India, yang mana semuanya diatur oleh kuota. Sehingga kita nggak bisa pungkiri bahwa dengan kondisi seperti itu pasti Suzuki nggak akan bisa bermain harga dengan fleksibel, dan faktanya ini sudah naik, Cak. Nah, yang ada sekarang ini, Cak, ini ada versi kayak ada apa namanya bodyguardnya ya. Jadi ada besi-besi. Ini adalah pemanis semuanya, dan memang, Cak, informasinya ini adalah aksesoris ya, termasuk juga ada box shot yang sudah ditancapkan oleh Suzuki pada displaynya. Dan teman-teman, memang informasinya juga kalau sama menginginkan dari V-Strom ini, sama harus nunggu sih, Cak, katanya, Cak ya, karena memang kuotanya nggak banyak, Cak. Wah, ini sih kalau memang desainnya sih cakep ya, Cak. Jadi kalau sama menanyakan mengenai suspensinya, wah jago sih. Jadi suspensi untuk model adventure seperti ini selalu panjang, Cak, struknya. Pasti ayunannya enak. Walaupun IWB sendiri belum pernah ngetes sih, karena informasinya sih sebenarnya enak juga sih. Informasinya ya IWB juga nggak tahu, karena memang nggak ada unit test sih, Cak ya. Cukup jarang ya, bahkan di Jakarta IWB juga jarang melihat generasi ini, Cak. Jadi ini adalah salah satu produk yang display oleh Suzuki di hood-nya, Cak. Nah, kemudian kedua apa, Cak IWB? Yang kedua, iya, Cak. Yang kedua adalah Suzuki Crossover. Wih, tapi cakep juga ya setelah dikasih aksesoris, Kang Mas ya. Lihat nih, bagian sini tebengnya ada cover, ada besi juga di sini. Terus juga ada pemanis bagian, lihat nih, dek-deknya ya, bagian kaki sudah ada besi-besi begitu, Cak. Dan gini kita lihat ya, lihat besinya, lihat sini nih. Besinya ini kalau kita perhatikan ada tulisan Konias ya. Mungkin suppliernya, Cak. Dan teman-teman, untuk yang model ini ternyata warnanya cukup cerah ya, teman-teman. Ini adalah warna dengan kombinasi biru dan juga ada warna hitam. Terusan ada next juga di bagian samping sini, Cak. Lalu untuk bagian fendernya declare warna hitam pula. Jadi kombinasi warna biru dan juga warna hitam. Lalu ada pemanis di area sini, ada tulisan crossover. Ternyata next 115 ya. Kita sebutnya next crossover. Lumayan cakep juga sih, Cak ya. Kalau kita lihat painting-paintingnya. Dan yang menjadi kekuatan dari generasi ini adalah ternyata lihat, kalipernya aja declare warna merah oleh Suzuki. Jadi teman-teman, ini adalah unit display yang dipamerkan oleh Suzuki, termasuk springnya. Ada bagian belakang suspensinya juga declare warna merah ya.
kombinasi warna yang berani, termasuk juga jok-joknya ada kombinasi dua warna, agak coklat begitu ya, dan juga hitam. Kalau kita lihat sih cakep sebenarnya Kang Mas. Tapi Suzuki memang kurang iklan sih saya. Jadi teman-teman banyak nggak tahu nih ada next crossover yang warnanya cakep. Generasi terbaru, kombinasi warna yang feel-nya tuh terasa sporty ya Cak ya. Dan semua paintingnya ini glossy Cak. Nah itu untuk yang produk kedua. Apa selanjutnya Cak? Nah teman-teman kalau kita ngomongin selanjutnya memang ini adalah address ya. Suzuki address yang sudah cukup lama umurnya. Dan ternyata Suzuki tidak pernah menjamah motor ini Cak, lihat nih. Ini adalah motor yang enak dipakai Cak. Kalau saya nanya ke WB, engine-nya halus ya, vibrasinya tuh kayak minim. Kemudian juga awet ya. Namun memang Suzuki nggak banyak bergerak untuk mencoba melakukan facelift. Jadi semuanya sama dengan sebelumnya Cak. Lihat lampu-lampunya ya. Dan teman-teman memang kalau kita membahas mengenai Suzuki, baik yang next tadi sama yang address ini adalah kualitas ekspor ya. Jadi Suzuki Indonesia meracik produk ini, kemudian diekspor ke beberapa negara, termasuk Jepang. Informasinya pun Jepang mengambil dari Indonesia, kalau nggak salah ya. Makanya ya seharusnya memang kualitasnya bagus, tapi kita belum dapat informasi yang sahih sih. Semuanya kan hanya rumor dan rumor, Cak. Nah, jadi gitu Kang Mas ya. Bentuknya masih sama ya, bentuk dari lampu senya, dari headlampnya yang memang rada berjendol, Cak. Jadi kalau kita lihat looks-nya ya agak ketinggalan sih Kang Mas, apalagi fitur-fiturnya benar-benar minimalis. Fitur untuk yang address ini tidak banyak berbeda, bahkan lampu-lampunya masih bolam biasa di saat kompetitornya sudah menggunakan LED semuanya. Dan juga nih ya yang paling terasa ya untuk kuncinya Cak, masih model shutter key, belum keyless ya. Jadi ini adalah produk ketiga yang dipajang oleh Suzuki di bootnya Cak. Nah sekarang kita melangkah yang next-nya teman-teman semuanya. Ini adalah Brookman 125. Motor yang WP temukan banyak sekali di Filipina. Jadi di Filipina ini laris ya. Bahkan para Gojek ya, Grab bike itu rata-rata menggunakan ini. Jadi artinya memang secara looks mungkin disukai, walaupun sorry ya kita kalau Indonesia mungkin harus adaptasi dengan bagian belakang roda-rodanya. Tapi kalau secara paket desain yang depannya itu memang kekar ya, WP suka ya. Desainnya itu kayak Maxi, Big Matic gitu ya rasanya. Walaupun ketika kita lihat roda-rodanya Kang Mas, cilik Cak. Belakangnya Cak, jadi kayak bodyguard yang kekar atasnya, weh sikilnya cilik Kang Mas. Ya ini adaptasi aja sih, tapi untuk yang generasi ini Cak, lumayan laris ya informasinya Brookman ini. Ini 125 ini walaupun impor dari India, sekali lagi ini adalah impor India, made in India. Tapi kalau kita ngomongin kualitas, rata-rata India sih bagus ya dari pengalaman kita ya. Ya, hanya saja kita memang harus adaptasi ya dengan bentuknya yang banyak mengatakan kok perindavan banget sih Cak WB. Tapi ya oke lah teman-teman. Lihat nih ya, painting-paintingnya cakep ya. Bentuk dari fender-fendernya dan peleknya juga di finishing oleh Suzuki warna emas. Teman-teman semuanya, dan untuk bannya pun menggunakan merek yang rada unik ya. Kita mungkin nggak familiar, tapi di India nih banyak digunakan nylon grip Zapper ya, nylon grip Zapper. Tulisannya dengan ukurannya 80/90, ringnya 12 inci. Sementara untuk suspensinya ya biasa, modelnya model teleskopik teman-teman semuanya. Ini sudah full LED ya teman-teman, full LED. Dan kelebihan dari Brookman ini adalah di bagian, nah decknya Cak. Wow, ini decknya Kang Mas. Kalau sama nanya decknya, ini decknya gede nih sini nih. Ini decknya deck yang luas ya. Dan bahkan kita juga bisa selonjoran di sini. Tuh. Kalau kita nongkrong di sini dia bisa selonjoran, Cak. Jadi memang kalau secara fungsi seharusnya ini motor mantap ya. Gila Mas, berisik Mas. WB berharap sih suara WB masuk ya. Oke, nah, joknya juga luas, Cak. Joknya gede ya, teman-teman semuanya. Lihat nih. Penampannya gede dan ini juga menjadi kekuatan dari Brookman. Ternyata juga bagasinya lumayan oke. Walaupun kalau kita lihat nggak dalam banget, tapi untuk halves kayaknya masuk deh kayaknya ya. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Dan juga kelihatan mewahnya di sini Cak. Ada Brookman tulisannya dengan modelnya tuh 3D ya, untuk ininya tuh 3D Cak, tempelannya Brookman-nya. Street EX. Jadi memang kelihatannya cakep gitu ya. Kelihatannya mewah gitu maksudnya. Kalau untuk desain WP no comment ya. WP serahkan desain semuanya karena desain adalah selera. Walaupun
kalau dari kacamata pribadi not bad sebenarnya, tapi ini aja sih agak adaptasi di bagian ban belakangnya, walaupun sebenarnya sudah digede ini. Bannya udah digedein, Cak. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya, ini lebih gede dan ukurannya bannya ada 100/80 ring 12 inci. Dan bagian belakangnya, Mas, lihat nih. Belakang-belakangnya lampu-lampunya kelihatan mewah ya sebenarnya, Cak. Dan materialnya tebal. Ini bagus materialnya. Nah, sekarang kita melangkah kepada, nah ini dia. Yang paling terakhir. Ya, ini sama ya, situ juga Brookman. Ini adalah bahasan yang cukup lama kita bahas teman-teman semuanya. Dan ternyata ketika kita datang ke sini, WB datang ke sini, WB nggak menemukan ada perbedaan pada Satria yang terbaru ini. Mungkin kita sebut terbaru, tapi sebenarnya nggak baru. Desain masih sama, Cak. Hanya saja kalau kita lihat dari mukanya, dari detailnya memang cakep. Yuk kita intip dari depan yuk. Nah, ini dia yang paling mencolok teman-teman semuanya adalah bagian mukanya yang tertulis Hyper Underbone. Selalu dikatakan Hyper Underbone, dan ini ada coretan ya, merah di area sini ya, topeng kiri kanannya, dan umur dari Satria ini memang cukup lama, Cak. Kalau kita lihat, Suzuki tetap nyaman dengan yang ada sekarang. By the way, kita juga lihat ya, ternyata untuk lampu sen dan sebagainya masih terintegrasi dengan lampunya ya. Ini tidak sama dengan yang pernah nongol di Spacesuit terbaru yang kita temukan di sekitar Bekasi. Jadi ternyata ini masih sama ya. Jadi kalau kita lihat ini secara desain nggak banyak berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, untuk yang terbaru ini warna black, ternyata ada kombinasi juga pelek-peleknya dengan warna merah ya teman-teman semuanya. Merahnya merah agak marun ya, dan fendernya hitam full. Lalu bagian teleskopinya dikelilingi warna hitam. Dan kemudian di bagian area samping sini, Cak. Nah, samping sini ada tulisan Suzuki, Cak. Suzuki gede, dan samping sini hitam full, tapi ada stripping warna merah. Jadi secara komunikasi untuk colornya ini sama dengan yang peleknya, Cak. Jadi ini warna merah marun, ada tulisan Satria dan ada tulisan DOHC 4 valve, Suzuki Advance Twin Spar, ada 6 speed dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali tulisan, menonjolkan Suzuki-nya, menonjolkan kekuatan dari DOHC-nya. Dan kemudian di bagian belakangnya sini ada tulisan Liquid Cool F150. Dan semua dari body-bodinya ini declare oleh Suzuki dengan warna all black, teman-teman semuanya. Sementara untuk sasisnya, Cak, oleh Suzuki declare warna hitam, glossy ya. Jadi ini sasisnya yang model parameter ya sebenarnya, rada-rada delta box mungil. Jadi gitu ya, underbone lah bahasanya. Warna hitam, dan bagian push-tab belakangnya juga declare warna hitam. Swing armnya sama, Cak, kotak biasa. Dan teman-teman untuk bagian roda-rodanya, kaki-kakinya, pelek-peleknya juga declare warna merah oleh Suzuki. Jadi merahnya sama antara depan dan belakang, warna merah marun. Dan kemudian di bagian samping kanan kita lihat ternyata ada kombinasi warna knalpot yang silver dan juga hitam. Jadi secara umum, Cak, kalau kita ngomongin Suzuki Satria F150 yang terbaru ini, tidak ada perbedaan apapun, Kang Mas. Bahkan bagian belakangnya pun lampu-lampunya masih sama, tidak menggunakan lampu sen terpisah. Ini adalah penekanan bahwa Suzuki Indonesia ternyata masih nyaman dengan yang ada sekarang ini, Cak. Ini memang kalau kita ngomong Suzuki Satria ini compact ya, looks-nya itu sporty, sayang zaman sudah berubah. Nah, teman-teman, itulah sekilas review WP di booth Suzuki yang langsung di Pekan Raya Jakarta. Jadi artinya, Cak, Suzuki masih hidup. Gak ada yang bilang Suzuki mati. Terbukti mereka masih memamerkan produknya. Walaupun, mohon maaf ya, kalau kita lihat tidak ada inovasi ya, sama sekali tidak ada perbedaan. Bahkan Satria pun yang kita harapkan akan ada perubahan dengan facelift, dengan perubahan-perubahan secara looks-nya ataupun fiturnya, powernya, ternyata nggak ada. Jadi kita dapat konfirmasi dari sini juga bahwa tidak ada perbedaan dari sisi desainnya, masih sama dengan sebelumnya. Bahkan juga dari sisi lampu sennya yang pernah kita bahas bersama semuanya. Kita kan pernah kemarin sempat share Spacesuit ke sampean, dan ternyata kita tidak temukan pada generasi yang di Pekan Raya Jakarta ini. Jadi per hari ini, per tanggal berapa nih sekarang ya? Tanggal 8 ya? Per 8 Juli 2025, Suzuki Satria masih sama dengan sebelumnya. No change, no facelift, tidak ada perubahan sama sekali. Engine no, ya still the same.
masih sama. Jadi kita juga nggak tahu nih, kapan kira-kira akan datang generasi terbaru, ataukah mungkin Suzuki sudah nggak ada nafsu untuk meracik generasi ini yang terbaru, bisa saja demikian ya. Apapun itu, Cak, bahkan di sini juga dipastikan tidak ada promosi, tidak ada promo diskon apapun di sini. Jadi memang tidak ada kegiatan marketing, tidak ada kegiatan yang menarik perhatian konsumen, dan bahkan kalau kita lihat, nih, Cak, di booth Suzuki ini sepi, Cak, dibandingkan dengan lainnya ya. Semoga saja Suzuki bangkit, Suzuki nyalakan nyali lagi. Jangan terlena, karena kalau sudah selesai itu, waduh, berat, Cak. Kita harapkan mungkin in the future Suzuki bangkit lagi, biar ada pertarungan seru lah ya, nggak hanya Honda Yamaha. Jadi kita disodorkan dengan produk-produk berkualitas dari Suzuki yang tidak pernah kita ragukan ya. Rata-rata menurut Suzuki itu enak, Cak. Halus engine-nya awet, tapi sayang memang modelnya ya begitulah ya. No improvement dan lambat sekali life cycle-nya. Bahkan G6 R series pun kita nggak temukan di sini. Apakah artinya G6 sudah hilang? Tidak ada yang tahu karena nggak ada konfirmasi dari Suzuki. Itu aja, Cak, update pembenaran dari Pekan Raya Jakarta di booth Suzuki. Silahkan komen di bawah, Cak, kira-kira apa sih yang membuat sampean kecewa sama Suzuki, dan masukan buat Suzuki apa kira-kira? Silahkan komen di bawah biar dibaca oleh PT SIS. Itu aja, Cak, update pembenaran. Seperti biasa, sama suka video, like, share, dan subscribe. Oh, jadi Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.